Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau review salah satu brand Indonesia yang cukup terkenal. Dan kali ini adalah salah satu produk terbarunya, yaitu Wilsound MT1. Bukan MK1 ya, MT1. Sebelumnya thank you dulu untuk Wilsound ID yang sudah minjemin earbud ini ke gue, jadi gue bisa review. By the way, harganya sekitar 500 ribuan dan katanya earbud ini dituning untuk metal. Gue tebak karena itu dia disebut MT ya, mungkin singkatan dari metal. Oke, langsung aja kita akan bahas dari build, fit, suara, dan juga perbandingannya. Untuk buildnya sendiri, gue nggak terlalu perlu ngomong banyak karena housingnya ini housing sejuta umat. Ini biasa banget. Maksudnya gue bandingin sama kayak Vido, secara ukuran, bentuk itu biasa aja sih. Nggak ada yang beda gimana-gimana. Ini namanya juga earbud ya. Housingnya yang DIY begini rata-rata sama aja. Kemudian yang gue selalu suka dari keluaran Wilsound belakang-belakang ini seperti MK30, MK32 yang baru, dan juga MK1 yang sebelumnya gue pernah review. Kalau kalian belum lihat bisa dilihat tuh review MK1 gue ya. Ini kabelnya itu sangat berasa bagus dan somehow kayak kabel mahal gue ngomongnya sih. Karena secara tekstur ini bener-bener lemes dan agak berat dan berasa bagus gitu, berasa kayak kabel mahal. Di bagian atasnya itu twisted, ini kabel splitternya aja berasa bagus gitu ya. Lalu di bagian bawahnya itu braided 4-core begini, dan jacknya gendut dan keren begini. So overall ini housingnya biasa aja, tapi secara kabel buat gua keren. Oke, untuk suaranya sendiri gua akan pakai source gua Vio BTR 5, kemudian X2 X10 yang udah bolong scroll wheelnya, dan juga i5 XDSD gue. Dan ini adalah lagu-lagunya. Nah, gue ngobrol sebelumnya sama si Wilsound ID nih, katanya earbud ini dituning untuk metal, untuk lagu rock, untuk lagu aluminium, dan untuk lagu besi. Jadi memang untuk kategori lagu-lagu yang rada, gue ngomongnya tuh rada kasar gitu ya, genre yang kasar, energik, begitu loh. Nah, gue coba deh beberapa hari, gue burn dulu, apakah bener ya? Dan setelah gue coba-coba sana sendiri, jujur aja buat gue, untuk selera gue, untuk lagu yang rock dan lagu-lagu genre rada kasar begitu, itu masih kurang. Akan gue jelaskan. Untuk signature suaranya sendiri dari benchmark gue, yaitu DF neutral dan Harman neutral, ini jelas berasa masih V-shape. Dia ada energi di mid bass dan juga energi di upper mid serta lower treble. Kalau misalnya diomong tepatnya bukan V-shape, mungkin disebutnya rada M-shape begini ya. Karena dia sub bass nggak sampai dalam banget, dia mid bass jelas ada, lalu lower midnya turun, upper mid dan lower treble naik, tapi treble atasnya turun lagi. Jadi kayak M gitu gue tebak sih suaranya. Nah, lalu kemudian untuk bassnya sendiri, mulai ini adalah bass yang masih powerful. Dan kalau misalnya gue bandingin dengan sebelumnya yang MK1, MK30 gue coba, gue paling suka bassnya si MT1 ini. Karena buat gue paling tight dan paling fokus. Kalau MK30 dan MK1 itu lebih megah tapi lebih boomy. Di sini lebih tight tapi tetap aja nggak tight banget. Untuk kayak gue coba misalnya lagunya Mike Portnoy gitu, double pedal, itu somehow masih rada keteteran, jadi duk-duk-duknya tuh dia nggak terlalu bisa cepet. Tapi kalau misalnya kita setel lagu yang pop, lagu EDM gitu, gue suka bahasa ceduk-ceduk, itu bisa pukulannya nampol dan juga cukup dalam, walaupun nggak dalam-dalam banget tapi lumayan dalam untuk kelas earbud. Jadi so far buat gue ini bassnya asik. Gue cukup suka sama bass ini, dan dia versatile, termasuknya besar. Dia versatile, misalnya lo gue kasih lagu yang tadi gue bilang lagu pop, lagu rock. Cuma kalau buat gue untuk lagu jazz yang perlu rada nyantai, itu rada ketebelan. Untuk lagu akustik juga masih terlalu besar bassnya sendiri. Tapi untuk kebanyakan lagu seperti pop gitu, buat gue udah cocok banget sih. Kemudian untuk mid range-nya sendiri terasa jelas ada upper mid energy di sini. Jadi ketika gue denger lagu-lagu misalnya kayak Ed Sheeran, itu kan lagu vokal tapi dia vokalnya tuh rada tipis. Ed Sheeran vokalnya nggak tebel. Justin Bieber juga vokal cowok tapi nggak tebel. Itu kalau gue denger lagu gitu itu berasa cukup energik, upper mid energinya berasa.
Lalu juga gue denger lagu-lagu cewek seperti kayak Ariana Grande, itu cukup berasa maju dan ya ada energi di situ. Tapi ketika gue setel lagu kayak Andrea Bocelli, Il Divo yang vokal cowok suara tebel, Michael Bolton, itu suaranya rada mundur. Jadi gue rasa lower mid-nya memang rada mundur, vokal cowok rada ke belakang, tapi kalau yang suaranya rada tipis itu bakal berasa maju. Jadi memang kerasa ada upper mid energy di situ, dan kadang-kadang bisa sibilance tergantung dengan rekamannya sendiri. Jadi kalau gue denger misalnya lagu contoh Ed Sheeran yang Galway Girl, itu gue masih berasa ada sedikit sibilance di situ di bagian awal, shoutiness tepatnya, bukan sibilance, shoutiness di bagian awalnya. Tapi kalau misalnya rekamannya bagus, itu tidak ada masalah. Nah, kemudian untuk treble-nya sendiri nih, treble yang energik tapi di lower treble-nya aja. Jadi misalnya gue setel lagu seperti lagu Bagaki Band gitu lah ya. Itu lumayan energik di bagian lower treble, dia ada flute yang sampai tinggi, flute-nya energik banget. Lalu ada cepras-cepras dari cymbal crash yang banyak. Lalu gue dengerin lagu One Ok Rock, itu berasa ada energi di lower treble-nya. Jadi berasa seru, berasa cepras-cepras gitu, tapi kadang-kadang itu bisa sedikit ada sensasi metaliknya sendiri. Jadi not really nggak terlalu clear banget, itu enggak, cuma pedesnya dapet gitu. Jadi clear banget ya, tapi pedesnya dapet. Anyway, buat gue tonalnya itu sendiri V-shape, tapi masih nggak terlalu V-shape amat. Nah, ini yang gue bilang kenapa buat gue sendiri ini nggak terlalu cocok untuk rock, untuk metal, ada di bassnya sebenarnya. Untuk mid range to treble gue nggak terlalu ada protes gimana kalau untuk lagu metal ya, karena yang gue sering denger lagu rock tepatnya ya, itu gue sedang lagu One Ok Rock tapi yang lama, bukan yang sekarang ini. Kayak lagu The Beginning, itu To The Beginning ya, itu Just Give Me A Reason, itu kan di bagian refnya duduk tak itu bassnya tuh cukup cepat, cukup nampol, ditambah energi vokal yang powerful, yang rada teriak begitu, ditambah lagi crash cymbal yang cukup sering. Nah, buat gue di MT1 ini, karena bassnya itu kegedean, itu energi vokalnya tuh somehow rada ketutupan sama bassnya yang terlalu gede, dan juga bassnya nggak terlalu cepet. Jadi gue mau enjoy vokal rock yang garang di situ dan treble yang cukup garang di situ, gue kurang dapet simply karena bassnya ini masih kegedean dan masih rada bumi. Itu aja yang gue protesnya. Sisanya mid to treble-nya sih nggak apa-apa, yes, walaupun treble kurang extended banget, tapi biasanya musik rock juga nggak nyampe kayak violin yang sampai tinggi banget juga sih. Nah, jadi kalau misalnya gue bandingin ya, ini karena kalau gue denger rock, terutama One Ok Rock, favorit gue masih Tin T2 Plus. Itu punya bass yang jauh lebih tight, lebih cepat, dan kalau misalnya gue denger lagu rock di sini itu vokalnya lebih garang tapi lebih terkontrol. Jadi nggak shouty, nggak sibilance gimana, dan juga treble-nya bisa lebih extend dan lebih clear lagi. Jadi karena gue udah terbiasa dengerin lagu rock pakai Tin T2 Plus yang cukup tight dan cepet gini pace-nya dan clear, gue denger di sini tuh ya simply rada terlalu bumi aja bassnya. Buat gue masalah di bassnya aja sih. Nah, kemudian untuk soundstage-nya sendiri itu berasa cukup 3D dengan depth yang bagus, tapi nggak se-3D teman-temannya kayak MK1 atau MK30. Itu soundstage-nya lebih lebar lagi, lebih megah lagi, lebih bulat lagi. Tapi secara separasi buat gue kayaknya sedikit lebih bagus dibanding teman-temannya tadi, karena simply yaitu bassnya tetap lebih tight, walaupun buat gue masih rada bumi sih, tetap lebih tight dibandingkan MK1. Nah, kemudian juga dia punya imaging yang lumayan bagus, jadi untuk nonton film, untuk dengerin lagu soundtrack itu cukup berasa bagus. Cuma sayang di treble atasnya kurang berasa lepas. Jadi ketika gue dengerin violin dari soundtrack movies seperti mungkin The Pirates of Caribbean, soundtracknya The Lord of the Rings, itu buat gue masih kurang lepas. Nah, sekarang gimana perbandingannya? Seperti yang gue bilang tadi ya, gue sekarang sayangnya lagi nggak punya Wilson MK1 atau Wilson MK30, tapi Wilson MK1 itu jelas berasa lebih warm daripada ini, dengan upper mid dan treble energy yang lebih kurang daripada ini, dan juga bass yang lebih megah lagi tapi sekaligus lebih bumi. Jadi overall gue sendiri sebenarnya dari semua Wilson yang pernah gue coba, ini adalah Wilson favorit gue.
Dan gimana dibandingkan dengan earbuds sejuta umat lah, siapa yang nggak tahu Vido. Vido ini memang benar-benar salah satu earbud yang safe banget, suaranya dia itu warm, tapi sayangnya ya memang tidak terlalu cepat dan juga rada butek kalau misalnya dibandingin sama yang earbud level tinggi. Tentunya Vido ini jelas berasa jauh lebih nyantai suaranya, lebih warm dan lebih butek dibandingin ini. MT1 ini berasa lebih energik, lebih dari atas maupun bawahnya bassnya lebih energik lagi, treble juga lebih energik lagi, upper mid-nya juga lebih energik lagi. Jadi overall ini jadi berasa nyantai banget sih Vido ini. Jadi sebenarnya buat gue MT1 ini lumayan aneh karena walaupun namanya MT1 untuk metal, buat gue untuk dengerin lagu rock aja ya itu bassnya kurang tight. Simply gue bermasalah di bass kurang tight itu. Tapi cocoknya buat lagu apa dong? Anehnya, gue ngerasa kebanyakan gue review ayam sih. Untuk earbud ini, jadi cocok buat lagu-lagu justru seperti yang pop aja itu udah asik. Lalu kemudian juga dengerin lagu-lagu yang seperti, bahkan gue denger akustik cukup enjoy di sini karena vokalnya itu clear dan gak garang-garang amat. Bassnya juga cukup jeduk dalam. Tapi lepas ya, you know lah, earbud itu punya kelebihan dibanding IAM di bagian airy-nya. Dia airy lepas begitu dengan bass yang cukup gebuk dan juga upper mid energi yang naik. So, gue cukup enjoy dengerin lagu vokal rada akustikan di sini dan juga denger lagu pop-pop biasa. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Buat gue, Wilson MT1 ini walaupun tidak cocok buat gue sendiri pribadi secara metal ya, mungkin kalau kalian suka metal cocok dengan ini ya mungkin aja, cuma simply dengan standar gue ini kurang tight gitu aja dan cocoknya justru untuk genre lain. Nevertheless, ini adalah Wilson favorit gue sekarang. Jadi thank you lagi untuk Wilson ID yang udah pinjemin barang ini ke gue. Kalau kalian suka review ini jangan lupa kasih like dan juga subscribe. See you next time, bye bye.